Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Viewers dan listeners yang budiman, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di sini dalam acara Mutiara Ramadan SD Al-Muttaqin Full Day School. Alhamdulillah, bahagia sekali kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Viewers dan listeners yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai amalan utama di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, syahrun mubarak, di mana Allah memberikan berbagai macam bonus pahala dan mendiskon semua dosa-dosa. Masya Allah, ya. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ya. Nah, selain saum, ternyata ada beberapa amalan-amalan utama yang harus kita laksanakan, yang penting kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Mengapa? Nah, karena Allah sudah memberikan pahala, bahkan untuk ibadah-ibadah sunnah saja yang biasanya dilakukan di luar hari Ramadan, itu hukumnya sunnah dan pahalanya pahala ibadah sunnah. Ternyata di bulan Ramadan ini Allah kasih bonus banyak, ya. Untuk ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, Allah kasih pahala amalan fardu. Dan amalan-amalan fardu yang kita lakukan di luar Ramadan, Allah berikan ganjaran setara dengan 70 kali amalan fardu yang dilakukan. Masya Allah, ya. Kita harus semangat untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, apa saja selain saum Ramadan? Tentu saja ada sholat tarawih, sholat sunnah yang dilakukan selepas Isya. Ya, boleh dilakukan 11 rakaat ataupun 23 rakaat, ya. Nah, itu. Siapa, dan di satu hadis juga disebutkan, barang siapa yang menegakkan sholat tarawih di malam Ramadan, maka Allah pun akan menghapus dosanya, akan mengampuni dosanya, ya. Kemudian selain sholat tarawih, ada juga sahur. Nah, ini termasuk amalan utama di bulan Ramadan. Makan sahur, bangun di waktu sahur, ya. Rasulullah menyebutkan dalam hadis bahwa dalam sahur itu ada keberkahan. Maka dapatkanlah keberkahan itu walaupun hanya dengan sebiji kurma, atau disebutkan walaupun hanya dalam seteguk air. Nah, Masya Allah, subhanallah, kan ternyata sahur mengandung keberkahan. Tentu kita tidak mau dong melewatkan keberkahan yang Allah berikan. Keberkahan itu artinya adalah bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya terus kebaikan. Tentu kita ingin dong kebaikan-kebaikan kita bertambah, ya. Nah, maka semangatlah untuk bangun sahur. Apalagi anak-anak harus semangat lagi, karena dalam sahur tadi ada apa? Ada berkah, ya, serta pahala yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kemudian selain sahur dan salat tarawih, amalan utama juga yang bisa kita lakukan adalah berbuka dengan yang manis, ya. Tapi hati-hati, berbuka dengan yang manis juga itu harus diperhatikan. Usahakan manisnya itu manis alami, bisa dari kurma ataupun buah-buahan, dan hindari rasa manis buatan, ya, karena itu tidak baik juga untuk kesehatan kita. Tetap walaupun berbuka dengan yang manis, diperhatikan juga, ya, seperti itu.
Kemudian juga dengan seteguk air hangat, dengan susu. Nah, itu berbuka, disunahkan berbuka dengan makanan dan minuman yang tadi disebutkan, ya. Hindari makanan-makanan yang kurang bagus untuk kesehatan. Misalnya, begitu berbuka puasa makan goreng-gorengan. Boleh aja sekali-sekali. Namun, kalau setiap hari juga itu tidak thayyib, tidak baik untuk kesehatan kita. Sedangkan Allah kan menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib, ya. Hal itu jelas halal didapatkannya, halal cara menyembelihnya misalnya kalau hewan. Kemudian thayyib, bagus untuk kesehatan kita. Nah, itu ya. Kemudian juga amalan yang utama yang kita lakukan di bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an, ya. Banyaklah membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang benar, makhrajnya, tajwidnya, ya, tidak asal-asalan. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, upayakan ada yang mendengarkan, supaya bisa terkoreksi kalau kita membacanya keliru, ya. Nah, kemudian membaca Al-Quran juga itu akan menenangkan hati, merupakan obat syifa untuk jasmani maupun rohani kita. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenteram, nyaman, damai. Otak kita juga lancar, otak kita juga bisa berpikir dengan jernih, ya. Karena Allah sudah menyebutkan bahwa Al-Quran adalah syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ketika kita membaca Al-Quran. Jika di lain hari 1 huruf itu 10 kebaikan, di bulan Ramadan Allah akan tambahkan lagi pahalanya. Maka berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, salah satunya dalam membaca Al-Quran. Ya, harus semangat meraih pahala dari Allah. Karena kita belum tahu kapan ajal kita menjemput, apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa menikmatinya, wallahu alam. Makanya jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik. Bersemangat untuk membaca Al-Quran, bersemangat untuk mentadaburinya, bersemangat untuk menghafalnya, bersemangat untuk menjaga hafalannya, ya. Kemudian juga kita mentadaburinya, bukalah terjemahannya, baca ada apa sih di Al-Quran itu, supaya kita paham. Al-Quran itu isinya ada sejarah, ada ilmu pengetahuan, kemudian ada kabar-kabar tentang surga dan neraka, tentang balasan-balasan untuk orang yang beriman, untuk orang yang kufur. Nah, itu ya, jadi harus kita pahami terjemahannya juga. Nah, dengan demikian kita makin cinta dengan Al-Quran, makin bersemangat untuk berbuat baik. Oke? Nah, kemudian amalan berikutnya apalagi ya? Tadi udah saum Ramadan, sholat tarawih, bangun sahur, kemudian berbuka dengan yang manis, membaca Al-Quran, bersedekah. Ya, di bulan yang mulia ini kita pun harus banyak-banyak bersedekah. Salah satunya kita bisa memberikan sedekah dengan cara memberi makanan atau minuman untuk orang yang sedang berpuasa, untuk orang yang berbuka puasa. Masya Allah, dalam hadis disebutkan barang siapa yang memberi makan untuk atau minum untuk orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Begitu. Jadi yang kita berikan makanan untuk berbuka, orang yang berpuasa kita berikan makanan untuk berbuka, maka pahala orang itu pun akan mengalir untuk kita, pahala puasanya, pahala saumnya, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun tentu saja, ya. Jadi banyak-banyaklah bersedekah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salah satunya dengan memberi makanan atau minuman untuk berbuka, ataupun kita bisa memberi sembako, memberi bantuan, apalagi di musim pandemi seperti ini ya, di musim COVID-19 ini, di mana banyak orang yang tidak bekerja lagi karena misalnya diberhentikan.
Atau misalnya pedagang, kasihan kan misalnya pedagang yang biasanya jualan di sekolah-sekolah karena sekolahnya dia liburkan, dia tidak bisa lagi berdagang atau omset penjualannya berkurang. Tentu saja harus kita bantu, berikan sedekah bantuan begitu. Ya, kemudian juga amalan yang lain adalah menghidupkan malam bulan Ramadan. Ya, salah satunya dengan makin memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, dengan cara apa? Bisa dengan cara beritikaf di masjid. Untuk laki-laki itu diharuskan ya, ataupun diupayakan untuk beritikaf 10 hari terakhir di masjid. Sayang banget karena pahalanya banyak sekali ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu pahalanya jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan setara dengan kita beribadah 1000 bulan atau sekitar 83 tahunan lah. Manusia ada yang berusia 83 tahun dengan beribadah terus-terusan? Belum tentu kan? Nah, makanya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholat sunnah, dengan cara memperbanyak baca tadarus Quran, tilawah Quran, dengan cara apa? Bersedekah juga bisa, dengan cara berzikir. Nah, itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita berharap di Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah ya. Kemudian tadi selain itikaf juga beristighfar. Itu amalan yang berikutnya adalah istighfar. Banyak-banyak beristighfar setiap saat, ketika kita sedang dimanapun dan sedang apapun, tetap beristighfar. Mau di dalam hati, mau di lisan, banyak-banyak beristighfar. Dengan banyak beristighfar, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat ya, karena tentu saja kita akan terus mengingat Allah, dan kemudian juga hati kita menjadi tenang. Seperti kata Allah, firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Ingatlah, berzikirlah, dengan berzikir hati menjadi tenang, begitu ya. Jadi untuk di Ramadan kali ini marilah kita berlomba-lomba dalam meraup pahala dengan bersemangat, tidak lagi malas-malasan. Ya, tidak lagi banyak tidur. Walaupun tidurnya orang yang saum itu ibadah, tapi tetap ada amalan yang lebih utama yang tadi sudah disebutkan ya. Tidur boleh saja, tetapi harus sewajarnya, secukupnya, tidak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak bagus untuk tubuh kita. Tidur berlebihan tidak bagus. Makan boleh, minum boleh. Tetapi kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Ya, ketika berbuka saum tidak perlu berlebih-lebihan, cukup mengisi sepertiga perut ya, sepertiga lagi untuk air, sepertiga lagi untuk udara, sehingga ketika kita tidak terlalu kekenyangan, maka kita bisa berdiri untuk sholat. Kalau penuh, perutnya terlalu penuh, terlalu kekenyangan, tentu untuk melakukan sholat, untuk menegakkan sholat juga kan terganggu ya. Nah, biasanya seperti itu. Maka berbuka juga makan minumnya tidak berlebih-lebihan, secukupnya ya. Dan juga diperhatikan makanan yang kita konsumsi, perhatikan nilai nutrisinya, perhatikan juga manfaatnya untuk tubuh kita. Oke? Nah, baiklah. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semoga Ramadan kali ini kita bisa menjadi Ramadan yang terbaik dan selalu semangat. Ingat, pahala dari Allah, pahala dari Allah, pahala dari Allah. Kita ikhlaskan niat kita untuk melakukan amalan-amalan
utama di bulan Ramadan. Dan nanti bila Ramadan sudah berlalu, kita lanjutkan lagi, biasakan diri kita untuk selalu mengamalkan amalan-amalan yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.